ini kalau ada yang mau dikomplain kemana tujuannya, gimana caranya. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa Barabas merupakan semacam corong dari keinginan mereka untuk mengkomplain satu case misalnya terhadap pemerintah kota kah. Kalau kita bilang iya, baru iya. Kalau kita bilang enggak, berarti belum tentu gitu. Ada tipe pendengar yang seperti itu. Itu yang bikin kami jadi, oh alhamdulillah, berarti kita tetap dipercaya gitu. Radio Visit. Ya, buat teman-teman di Bright Indonesia, silahkan jika ada yang mau dikomunikasikan dengan Mbak Nela dan tim. Iya, Mas Ali, maaf ya, ini saya nggak buka kamera, kebetulan lagi ada kerjaan ribet, jadi ini aja. Tadi kalau saya ikutin profilnya, Barabas itu kan sekarang jadi konsepnya formatnya berubah menjadi kayak SS tadi kan kalau dengar ceritanya citizen journalism. Cuma maksudnya kenapa jadi mengarah ke sana? Akhirnya merubah format seperti itu, bukannya kalau bisa dibilang kan Barabas itu bukan radio yang baru gitu ya, kan pendengarnya pasti udah lama gitu dengan format Barabas, terus kenapa tiba-tiba sekarang merubah format menjadi citizen journalism, terus acuannya jadi ke SS gitu, SS Surabaya. Ya, monggo silakan. Jadi gini Mbak Hani, ini adalah planning kita di tahun 2018 yang lalu. Jadi saya ingin tahu, karena kita tahu bahwa perkembangannya pendengar radio, orang kan bilang makin menurun. Jadi kita hanya beranggapan, oh iya makin menurun, tapi kita nggak tahu sebenarnya seperti apa di luar sana. Akhirnya kita berinisiatif untuk mencoba untuk make sure aja bahwa pendengar radio tuh masih ada, ya. Gimana caranya? Nah, melakukan semacam survei itu biasanya kan nggak masuk ke Pekanbaru juga. Akhirnya ini kami menganggap sebagai uji coba yang tapi sekaligus juga kita bisa dapat hasilnya seperti apa. Dan ketika kami buat konsep seperti ini, itu feedbacknya itu sangat terasa, Mbak. Ya, feedbacknya sangat terasa. Kemudian kita juga ketika berada di tempat-tempat umum, begitu mereka mendengarkan memutar radio, mereka mendengarkan program kami. Nah, akhirnya kami jadi tahu. Kemudian ketika kami lempar umpan, misalnya ada satu case, lalu orang begitu menelpon dan mereka bilang bahwa saya lagi di mobil, tapi saya mendengarkan case barusan, saya mau kasih komen. Nah, dari situ kita jadi tahu bahwa ternyata pendengar kita cukup aktif juga kalau kita membuat program yang memang sangat humanis gitu ya, jadi sangat kena ke mereka gitu. Jadi ini kan kehidupan sehari-hari, ketika mereka mau komplain tentang jalan rusak segala macam, tapi kita siapkan medianya sehingga mereka nggak susah untuk ini kalau ada yang mau dikomplain kemana tujuannya, gimana caranya. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa Barabas merupakan semacam corong dari keinginan mereka untuk mengkomplain satu case misalnya terhadap pemerintah kota kah, terhadap dinas-dinas yang ada di Pekanbaru kah, dan sebagainya. Jadi seperti itu Mbak Hani, Mas Budi, dan Mas Ilham. Dan terbukti sampai sekarang ketika kita memasukkan segmen suara warga dan mereka cukup aktif untuk memberikan informasi. Ketika mereka di jalan ada genangan air yang membuat kendaraan misalnya agak sulit untuk jalan misalnya atau jadi mati, kemudian mereka bikin videonya atau mereka foto, mereka kirim ke kami. Kemudian ada narasinya bahwa ini kejadiannya di jalan ini, kondisinya seperti ini. Kalau Anda ingin melewati jalan ini, bagusnya cari alternatif lain. Nah, itu salah satu sih yang kita dapat dengan program yang kita buat
Halo Barabas pagi dan Halo Barabas sore. Gitu Mbak. Gitu Mas. Gitu loh Mbak Hani. Terima kasih Mbak Nela. Gimana Mbak Hani, sudah clear penjelasan Mbak Nela? Atau ada lagi yang mau kan? Mbak Hani. Halo Mbak Hani. Oke. Mbak Nela, sambil nunggu Mbak Hani menyimak kita kembali, saya tertarik sekali tentang citizen journalism. Jadi bagaimana kita memberikan ruang kepada publik untuk juga turut berpartisipasi dalam memberikan informasi apapun gitu yang berguna bagi masyarakat, dan disitulah justru peran radio memberikan porsi yang luar biasa buat masyarakat kan. Nah, boleh diperbandingkan nggak ketika Barabas dengan format yang sebelumnya dibandingkan dengan setelah melakukan penambahan fitur seperti tadi tuh, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan sharing information gitu kepada pendengarnya Barabas. Iya Mbak, Mas, mungkin boleh saya tanggapi untuk yang itu. By data memang kita nggak catat ya Mas ya, nggak ada by data, tapi secara hari-hari ini terasa banget karena biasanya program kita tuh hanya program request, kemudian ada komunitas. Cuman mengingat beberapa tahun ini, 2 tahun ini kan kita nggak bisa ada 2 tahun ini ya nggak bisa aktifkan komunitasnya Barabas Fans Club itu. Jadi kita nggak bisa buat event kayak gathering atau yang lainnya, sehingga kita nggak tahu lagi. Tapi sekarang itu ya itu tadi jauh banget bedanya. Kayak misalnya apa-apa di luar itu, oh iya Barabas ya, oh iya yang ini laporan ya, yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya ketika penyiar announce misalnya, Pak, untuk pengendara yang lewat di jalan ini, apakah memang di sana terpantau ada kemacetan yang disebabkan ini? Itu biasanya kadang ada beberapa pendengar yang langsung kasih feedback gitu Mas. Artinya kita jadi kayak merasa bahwa radio ini nggak didengerin kok gitu. Jadi kita tim di sini juga jadi semangat. Selama ini kan kita mikirnya paling ngoceh sendiri, nggak ada yang dengerin gitu. Ternyata dengan begitu terbukti bahwa ya orang masih mendengarkan radio, dan kebanyakan ketika kita tanya ini dari mana ya? Oh, kita lagi OTW, kita lagi on the way gitu. Jadi dari survei yang kita dapat, yang kita lakukan sebulan yang lalu, memang lebih dari 50% dari respondennya itu kasih jawaban bahwa mereka mendengarkan radio dari kendaraan. Ya, dan ada additional questionnaire juga kemarin bahwa yang dibutuhkan mereka banget itu di jalan itu adalah informasi. Kalau musik mereka katanya bisa nonton dengerin dari Juke atau juga dari Spotify. Iya, oke. Ya, itu kerennya kita memberdayakan masyarakat ya. Jadi ada feedback dari mereka yang itu juga bermanfaat buat masyarakat Pekanbaru secara umum. Iya. Mas, sorry, kalau aku boleh kasih sedikit aja case yang kami lucu gitu. Gimana? Jadi gini, kita nih media, tapi pendengar kita ada juga yang misalnya dia dapat info dari media kayak medsos gitu. Nah, yang bikin kami jadi agak lucu, mereka kasih tahu gini, Mbak, aku dapat info dari medsos ini ada kejadian begini, tolong dong dijawab, bener nggak sih? Nah, kami jadi berarti kita sebagai pusat untuk make sure-nya mereka bener nggak nih ada kejadian seperti ini. Jadi kita merasa jadi mereka menganggap kalau kita bilang iya baru iya gitu. Kalau kita bilang enggak berarti belum tentu gitu. Ada tipe pendengar yang seperti itu. Itu yang bikin kami jadi alhamdulillah berarti kita tetap dipercaya gitu. Tapi ini juga tantangan buat kami bahwa kami juga harus memberikan informasi yang valid ya. Tidak boleh kalau di tempat lain kayak medsos mungkin mereka yang penting cepat, tapi valid atau enggak mungkin urusan belakangan kita nggak tahu. Tapi kalau radio ya itu punya tanggung jawab moral untuk men-cross check setiap info atau berita yang kami berikan ke masyarakat. Seperti itu, Mas. Baik, Mbak Nela. Ya, setuju. Saya
apa namanya, yakin teman-teman program di Barabas nanti akan mampu untuk menjawab tantangan itu ya. Amin. Informasi valid yang bermanfaat bagi masyarakat Pekanbaru. Nah, harapannya nanti pada suatu saat jadi begini, Mbak. Ini celotehan aja ya. Ketika ada tetangga yang kucingnya hilang, dia akan telepon ke Barabas FM dan 1 jam kemudian kucingnya ketemu gitu. Amin. Barabas jadi gitu dukun gitu ya. Iya. Amin, Oke. mudah-mudahan. Ya, Mbak, terkait apa namanya, tren masyarakat mendengarkan radio di Pekanbaru, baik Barabas maupun radio lainnya. Nah, itu memang masih dalam koridor traffic, itu kondisi traffic jam atau gimana? Gimana, sorry Mas, putus? Putus-putus suaranya. Iya. Iya. Ya, tren masyarakat Pekanbaru pada umumnya, pola mendengarkan radionya itu kan tadi masih pakai media konvensional dan di mobil. Berarti mereka mengkonsumsi masih di jam-jam traffic hour ya. Oke. Nah, di Barabas sendiri peak seasonnya jam berapa? Prime time-nya itu Prime time-nya itu di pagi dan sore. Dan memang pagi dan sore. Dan memang khususnya di program sore di Halo Barabas sore itu yang maksudnya traffic pendengar aktifnya itu banyaknya di sore. Kenapa? Karena di pagi mereka walaupun mendengarkan radio, tapi mereka sibuk dengan habitnya, mengantar anak sekolah, lagi melakukan macam-macam kalau pagi gitu ya. Mereka tetap dengar radio. Kalau di Barabas itu pendengar kami tingginya di waktu pagi dan sore, ya. Makanya itu adalah jam prime time kami. Dan di pagi dan sore itu pendengar kami cukup aktif di situ. Kemudian terutama di sore hari, kenapa? Kalau pagi cukup aktif, tapi untuk mengkonfirmasi kebenaran dari sebuah laporan masyarakat, kadang kami juga kesulitan ketika menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab, ya. Jadi biasalah pejabat-pejabat biasanya kalau pagi kan agak sibuk ya, Mas. Kemudian ketika sore mereka lebih luang waktunya untuk bisa kami hubungi untuk memberikan jawaban dari komplain masyarakat atau pertanyaan dari masyarakat terkait pelayanan publik dan sebagainya, seperti itu. Baik, Gitu, Mas. terima kasih Mbak Nela. Ya, teman-teman di Brand, masih ada pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke video profil dari Barabas ya. Mas Ilham atau dari Barabas nanti mau share screen.
makin keren ya dalamnya ya. Amin. Ya, semoga semakin bisa memberikan support ya, informasi berita dan hiburan bagi masyarakat Pekanbaru. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Iya, teman-teman, Bright, gimana? Ada yang mau disampaikan ke Mbak Nela dan tim? Di sini ada teman-teman marketing juga nih, Mbak Nela, ada Mbak Diana, ada Mbak Dino. Hai Mbak, Mas. Halo, salam kenal. Salam kenal Hai juga. Mbak Diana. Iya. Mas Mbak Diana, Mbak Dino nggak open cam nih. Mbak Dino. Nanti kalau di ketemuan, ini siapa ya? Iya, Mbak Hani. Oh, oke. Mungkin lagi sibuk banget ya. Tadi katanya Mbak Diana kerjain ya. Sorry. Nyambi-nyambi soalnya. Iya. Tahu. Tadi Jadi kalau selalu- lihat lokasinya sekarang udah berubah banyak ya. Oh iya, Mbak Ani pernah kesini soalnya ya. Itu udah tahun kapan ya Mbak ya? Tahun lama banget, tahun jebot. Semoga Mbak datang lagi. Amin insya Allah. Kayaknya dengan perubahan format jadi semakin beda ya tampilan Barabas ya. Ya. Amin. Ya mudah-mudahan tetap jaya lah dengan format barunya ya. Aduh, makasih Mbak Ani. Makasih, amin. Oke, silakan dilanjut Mbak. Silakan Mas Budi. Baik, oke. Sebelum saya lanjut, Mbak Dino, maaf, mic-nya boleh di-mute. Oh iya. Terima kasih. Ya, jadi agak menggema suara Mbak Hani ya. Dan Ya. kemudian editing Mas Ilhamnya yang akan maksimalkan. Ya, itu tadi profil tentang Barabas ya. Mbak Dela sudah punya materi untuk introduce lebih detail tentang Pekanbaru secara umum. Ada kalau yang Pekanbaru ada yang udah saya kirim lewat Mas Ilham juga, video juga. Oh, video juga. Mas Ilham, silakan. Iya. Silakan.